Sebelumnya minta maaf banget karena baru mulai jam segini karena tadi Mas Iqbalnya juga apa nge- ngabarinnya dadak terus posisinya dari aku masih sarapan terus buat materinya pun juga sebenarnya belum selesai gitu buat buat aku naruh di PPT. Jadi mohon maaf kalau misal mulainya eh, lumayan telat lah 30 menit hampir 30 menit ya. Cuman kata Mas Iqbal nggak apa-apa sih tadi karena emang dadak juga. Nah sebenarnya buat eh, apa buat buat materi pembinaannya tuh sebenarnya kita bakal lanjut ke bab baru. Cuman berhubung karena kemarin eh, apa eh, buat kemarin tuh kalau nggak salah masih tentang keseimbangan panas bumi itu kemarin kita udah nyelesain yang radiasi matahari. Cuma radiasi buminya itu belum. Sebenarnya kurang dikit itu aja. Dan kemarin karena zoomnya udah mau habis jadi aku itu kan nggak aku bahas karena ya nanti teman-teman bisa baca di itu di di ya referensi yang itu buku yang udah aku scanin terus aku kirim di drive gitu. Cuman yang mungkin kita lanjutin itu bentar sebelum lanjut ke bab selanjutnya gitu ya. Jadi kemarin tuh buat yang dibahas terakhir tuh sampai di poin D. Ya, di poin D buat ngebahas tentang radiasi matahari. Nah, kemudian kita bakal lanjut buat ngebahas yang tentang radiasi bumi. Cuma dikit, cuma dikit sih sebenarnya. Jadi, jadi buat radiasi bumi itu yang di sebelah kanan ini. Kemarin kan kita udah ngebahas yang radiasi matahari gitu kan, kayak yang berapa persen diserap, dihamburin dan sebagainya gitulah. Nah, terus kita bakal ngebahas tentang radiasi yang dari bumi, jadi yang dipantulin kembali gitu. Kayak lebih detailnya aja sih sebenarnya. Makanya cuman dikit doang. Jadi itu mulainya tuh di poin E. Jadi bumi itu menyerap radiasi matahari sebanyak 51%. Dengan demikian, radiasi bumi terdiri dari atas 70% hilang ke ruang angkasa dan tidak memanasi atmosfer. 6% radiasi bumi yang diserap atmosfer ini disebut radiasi efektif. 9% yang terima eh, bentar. 9% yang diterima atmosfer melalui panas yang dibawa oleh arus turbulensi dan konveksi. Kemudian 19%-nya diterima atmosfer melalui kondensasi dari uap air saat laten kondensasi dilepaskan. Nah, kemudian bentar. Nah, jadi bumi itu menerima radiasi mataharinya tuh di apa? Di angka 51%. Yang dia tuh benar-benar sampai ke permukaan. Nah, sebagian besar dari energi ini tadi itu tuh bakal diubah menjadi panas yang nantinya tuh bakal akhirnya tuh ngaruhin proses-proses apa proses bisnis yang terjadi di atmosfer ataupun di permukaan bumi itu sendiri. Cuman nggak semua energi ini tuh maksudnya benar-benar bakal dipakai atau bakal istilahnya kayak menetap di permukaan bumi gitu. Jadi energi-energi ini tuh nantinya bakal ada yang didistribusiin balik ke atmosfer ataupun ke ruang angkasa gitu lewat berbagai mekanisme yang sebenarnya ini tadi udah sempat disebutin. Jadi yang pertama tuh 70% tuh radiasinya itu bakal hilang ke luar angkasa. Jadi mungkin yang kita bakal bahas per ini aja kayak per persenannya gitu ya. Yang pertama kan yang 17% yang hilang ke ruang angkasa. Nah, ini sebagian besar radiasi yang dipancarin sama permukaan bumi itu bakal balik ke luar angkasa tanpa melalui atmosfer. Jadi energi yang 17% ini itu tuh istilahnya itu nggak bakal memanasi atmosfer, tapi berkontribusi ke proses keseimbangan energi di skala global. Jadi event dia tuh gimana nggak ikut dalam proses pemanasan atmosfer yang ya istilahnya juga penting gitu kan, tapi dia tuh ada kontribusi ke keseimbangan energi di skala global gitu. Jadi karena kalau emang 17%-nya ini nggak hilang secara cuma-cuma itu tuh bakal mengaruhi keseimbangan energi gitu. Jadi bakal ada surplus gitulah istilahnya. Jadi kayak nanti bakal terganggu juga buat keseimbangan energi di bumi. Jadi kayak sebenarnya juga nantinya bakal ngaruh eh, apa ke suhu bumi gitu. Nah kemudian
ya ada 6% yang radiasinya itu diserap sama atmosfer. Jadi sebagian kecil radiasi bumi itu bakal tidak diserap sama atmosfer. Nah, penyerapan ini tuh bakal dilakuin sama eh, gas-gas di atmosfer yang emang berperan juga buat apa yang berperan ke penyerapan radiasi juga. Jadi kayak uap air, karbon dioksida, ozon. Jadi nah itu selain nyerap radiasi nyerap radiasi matahari juga dia tuh ada kontribusi juga tentang di radiasi bumi. Jadi penyerapan sama gas-gas ini tuh bakal nantinya itu menciptain efek rumah kaca alami yang istilahnya itu ngejaga suhu atmosfer atau suhu di bumi itu bakal tetap hangat buat ngedukung keberlangsungan hidupnya itu lah buat ngedukung kehidupan yang ada di bumi. Nah terus buat habis itu ada yang 9% yang eh, panasnya ditransfer melalui turbulensi dan konveksi. Jadi lewat proses turbulensi sama konveksi ini nantinya itu bakal punya peran buat ngetransfer energi panas dari permukaan bumi ke atmosfer. Nah, lewat turbulensi dia tuh buat turbulensinya di sini tuh lebih ke itu ya apa? Konteksnya itu pergerakan udara yang nggak teratur. Sedangkan buat yang konveksi itu aliran udara yang vertikal akibat perbedaan suhu. Nantinya lewat dua eh, proses ini nantinya membantu buat distribusi panas di atmosfer itu bakal lebih merata gitu. Jadi yang satunya lewat pergerakan udara yang tidak teratur, sedangkan buat yang konveksi itu ya aliran udara vertikal yang sebenarnya lebih teratur gitu karena akibat ada perbedaan suhu. Nah, kemudian yang paling banyak 90% itu bakal dilepasin lewat kondensasi uap air. Jadi apa? Ketika uap air di atmosfer itu ngembun jadi tetesan air, nah nantinya itu panas laten kondensasi itu bakal dilepasin. Nah, cuman ini mungkin teman-teman udah baca sendiri atau mungkin udah jelasin atau kurang tahu juga sih. Mungkin bakal nyambungnya ke bab selanjutnya sih sebenarnya tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin mention-mention dikit aja. Jadi ketika uap airnya itu berubah jadi tetesan air, warna selatan kondensasi itu nantinya itu bakal dilepasin gitu. Nah, proses ini itu bakal penting banget buat sistem cuaca karena energi yang dilepasin itu bakal bantu ngerakin fenomena meteorologi kayak badai sama hujan gitu. Jadi mungkin teman-teman ketika mendung, seingatku tuh dulu kayak studi kasusnya itu ketika mendung itu tuh kan kita malah berasa kan ketika mendung kan kayak apa materi kan ketutupan gitu kan. Jadi kayak radiasi materi yang dipancarin itu berkurang. Cuman kita tuh malah ngerasa apa ya kayak panas gitu kayak sumo gitu lah istilahnya. Nah itu tuh karena ada kontribusi dari panas laten kondensasi ini tadi yang dilepasin ketika uap air itu berubah jadi tetesan air yang membentuk awan tadi itu. Makanya ketika eh, sebelum hujan tuh malah kayak rasanya tuh apa ya? Ya gitulah. Aku bingung jelasin istilahnya gitu. Nah, keseimbangan panas bumi itu terjadi ketika energi yang masuk ya setimbang itulah sama energi yang keluar, baik lewat radiasi yang tadi keluar angkasa ataupun lewat asupan energi lainnya tadi. Nah, jika nantinya keseimbangan ini terganggu kayak yang tadi aku udah bilangin, kayak yang ketika 17% yang hilang ke ruang angkasa tuh maksudnya nggak apa hilangnya itu nggak cuma-cuman aja itu bakal nyebabin keseimbangan energinya terganggu sehingga nantinya ada efeknya kayak efek domino gitu kayak peningkatan gas rumah kaca terus suhu bumi juga bisa ngalamin perubahan secara signifikan gitu. Soal, terutama tadi kan buat yang apa buat yang hilang ke ruang angkasa secara cuma-cuma kan 17% kan dan itu kayak lumayan banyak gitu kalau misal eh, nggak 17% yang emang hilang keluar angkasa ya otomatis nanti bakal signifikan banget gitu loh pengaruhnya buat eh, nggak cuma suhu sih kayak ya aktivitas-aktivitas di atmosfer tuh juga bakal berpengaruh gitu. Nah, ilustrasi sederhananya buat tentang radiasi bumi ini jadi kayak matahari kan memberikan energi utama gitu lah ke bumi dalam bentuk radiasi gelombang pendek. Nah, nantinya bumi itu nyerap radiasi gelombang pendek tadi secara sebagian doang sih. Terus kemudian nantinya ngemanasin permukaan. Terus, nah setelah udah kepake, nantinya itu bakal dipancarin balik ke atmosfer, tapi sebagai radiasi gelombang panjang gitu. Nah, atmosfer nantinya bakal nyerap radiasi ini dan ngedistribusiin kembali ke bumi ataupun juga bakal ngelepasin juga keluar angkasa gitu. Jadi kayak ya sebenarnya sistemnya
sistem dari radiasi bumi dan matahari itu sering berkaitan satu sama lain gitulah istilahnya. Jadi gitu. Terus aku lanjut lagi buat ke poin selanjutnya. Jadi jumlah yang dipancarin Duh. Jadi jumlah yang dipancarin ke ruang angkasa sama atmosfer itu jumlahnya ada 14%, ditambah 6%, tambah 9%, tambah 9%. Yang totalnya itu 48% ya jumlah jumlah yang dipancarin ke ruang angkasa langsung dari permukaan bumi, 17% yang awal tadi. Nah, sehingga jumlah radiasi yang kembali keluar angkasa itu di angka 65%. Dan aku lanjutin bentar. Nah, jumlah ini tuh tepat seimbang dengan radiasi matahari yang diserap sama atmosfer dan permukaan bumi, yaitu 65%. Perlu ditekankan bahwa persentase angka di atas sama sekali bukan perkiraan yang baik dan perlu diperbaiki dengan pengukuran dan perhitungan yang lebih teliti. Nah, jadi keistimewaan panas bumi itu eh, dicapai atau misal eh, bakal kesampaian kalau misal keadaannya itu energi yang diterima sama bumi kan sebanding sama yang dipancarin gitu kan. Nah, jadi dari perhitungan yang tadi udah sempat eh, perhitungan yang dilampirin di bawah ini tadi itu tuh buat buat nunjukin itulah kalau misalnya ya emang apa radiasi yang diterima sama dipancarin sama bumi itu pas gitu. Jadi kayak ya apa kesetimbangan kesetimbangan radiasinya tuh atau kesetimbangan panas buminya tuh emang kesampaian gitu lah istilahnya. Jadi kan buat energi yang dipancarin kembali ke luar angkasa kan ada dua sumber kan. Pertama tuh ada atmosfer. Nah, kalau buat yang di atmosfer tadi kan ada sini itu 40% terdiri dari 40%. Nah, 40% ini tuh dari radiasi yang dipancarin sama uap air sama awan. Bentar. Ini buat yang ini disebutin di mana ya? Mm, 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 mm. Oh ya, berarti buat 40% itu dari yang ini kemarin yang udah dijelasin sebelumnya. Nah, terus kemudian kita kembali lagi. Nah, terus buat 6% yang ada di sini itu tuh ya dari yang atas ini tadi sih yang udah disebut sendiri dan maksudnya radiasi yang diserap sama atmosfer, kemudian 9% yang diterima atmosfer lewat panas yang dibawa arus turbulence konveksi, 19-nya dari eh, kondensasi dari uap air gitu. Jadi ini gabungan yang ini tadi 6 9 19 sama yang 14-nya dari yang sebelumnya. Nah, sedangkan buat 17 yang di sini tuh terpisah gitu karena ya dia kan hilang, makanya bukan diterima tapi malah hilang gitu kan. Nah, nantinya dari total 48% ini bakal ditambah sama 17 yang eh jadi radiasi yang dibalik itu bakal 65% gitu. Dan itu pun juga sesuai sama eh radiasi yang diterima sama permukaan bumi gitu. Jadi dalam keadaan ideal tuh keseimbangan ini tuh penting buat mastiin eh, nggak ada kenaikan atau penurunan suhu secara global yang signifikan gitu dalam jangka panjangnya. Jadi harus pas gitulah. Nah, tadi kan ditekanin juga kan kalau misal angka-angka yang tadi udah dihitung tuh kayak merupakan pendekatan gitu dan bisa berbeda-beda juga berdasarkan metode pengukuran atau metode perhitungan yang digunakan sama peneliti itu dia bisa beda-beda gitulah. Nah, teknologi yang lebih canggih dan data pengamatan yang lebih luas tuh diperluin buat kita tuh dapetin nilai yang lebih akurat lagi dan lebih gambarin kondisi bumi yang lebih baik juga dan mungkin bisa itu juga sih apa kayak dilakuinnya tuh mungkin nggak dalam jangka waktu yang lama gitu loh. Jadi mungkin berapa berapa tahun sekali. Jadi buat dapat datanya tuh lebih akurat juga dan lebih terkini gitulah. Soalnya kan kondisi bumi kan juga apa ya, istilahnya dinamis gitu kan. Jadi kayak sering berubah terutama di zaman-zaman sekarang gitu kayak yang ya era industrial gitulah. Jadi kayak ya banyak perubahan dan sebagainya gitu. Jadi mungkin itu juga perlu diperhitungkan gitu buat kita dapetin angka yang lebih akurat lagi. Jadi kayak gitu.
Nah, buat kesetimbangan dari apa? Kesetimbangan panas bumi yang kita bahas dari kemarin itu sebenarnya kayak bagian dari apa ya? Bagian dari sistem iklim gitulah. Karena kesetimbangan dapat nyebabin kayak fenomena kayak pemanasan global ataupun pendinginan global gitu. Kalau misal ya emang ada defisit ataupun surplus sehingga pemahaman tentang keseimbangan ini tentang ada energi yang ada di bumi ini tuh penting banget gitu buat kita memahami tentang sistem iklim buat kedepannya gitu. Tuh. Jadi kayak gitu sih buat yang kemarin kurangnya. Bentar apa tuh. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke bab yang selanjutnya. Mungkin tadi kan udah sempat aku singgung juga kan. Jadi buat pembahasan eh, bab ini tuh terkait pendinginan sama pemanasan adiabatik. Yang mana tadi ada hubungannya sama yang eh, yang ini yang 90% tadi kan ada istilah laten kondensasi gitu kan. Itu tuh nanti bakal dibahas di bab ini kalau nggak salah ya. Nah, mungkin aku langsung jelasin aja gitu. Jadi buat yang pertama tuh kita bakal ngebahas terkait hukum pertama termodinamika. Nah, semua seingatku ini di fisika diajarin sih, cuman aku eh, lupa kelas apa nggak diajarin ya di SMA, bentar. Seingatku diajarin sih, tapi nggak agak lupa juga sih. Ya, mohon maaf. Oh, mohon maaf karena COVID ya, jadi nggak inget pelajaran waktu SMA. Bentar, seingatku diajarin sih, tapi kayaknya tingkat-tingkat akhir ya, apa kelas 12 ya. Nggak tahu dah, lupa pokoknya. Ya pokoknya setengahku pernah diajarin, tapi nggak yang itu sih. Ya apa, lebih sederhana aja sih kalau di SMA gitu. Jadi mungkin langsung aku jelasin aja. Jadi buat yang pertama, perhatikan suatu paket udara dengan massa satu satuan yang terletak di tengah-tengah udara sekelilingnya sebagai suatu sistem. Nantinya sistem ini tuh dapat mengalami pertukaran kalor atau di sini disimbolnya delta Q dengan udara lingkungannya. Delta Q delta Q atau delta kalori lah. Dinamakan positif kalau sistemnya tuh menerima kalor dari lingkungan dan negatif kalau misal sebaliknya. Jadi dia tuh kalau misal kehilangan itu bakal negatif dan memberikan kalau udara kepada sekitarnya. Nah, besarnya delta Q dapat dinyatain dengan perubahan-perubahan fisis yang terjadi pada paket udara menurut hukum pertama termodinamika. Nah, hukum ini dapat diungkapkan dalam dua bentuk yang ada di berikut ini yang ada di bawah ini. Nah, mungkin aku jelasin dulu. Jadi buat hukum pertama termodinamika itu apa? Jadi hukum termodinamika itu ada tiga deh seingatku. Ya, kalau lupa juga. Kalau ingatku tiga sih. Jadi buat yang bakal kita pakai, yang kita bakal bahas dan bakal kita pakai buat materi mete itu hukum pertama gitu. Nah, hukum pertama termodinamika itu nyatain kalau misal energi dalam suatu sistem itu bersifat kekal. Ntar aku gambarin juga deh. Sehingga gue kayak buat visualisasinya tuh ya misal ada suatu paket udara ini misal paket udara gitulah yang terletak yang di tengah-tengah udara sekelilingnya sebagai suatu sistem. Nah, ini udara ya ruang ya, mungkin buat ilustrasinya atau visualnya cuman gini doang sih sebenarnya buat hukum termodinamika pertama. Jadi tadi kan nyatain kalau misalnya energi dalam satu sistem bersifat kekal gitu kan. Jadi energi yang masuk dalam sistem dalam bentuk kalor itu tuh bakal eh mengaruhin perubahan energi internal sistem dan atau bisa juga dia tuh ngelakuin kerja pada lingkungannya. Jadi pada atmosfer hukum pertama termodinamik ini tuh bakal sering digunakan buat ngejelasin proses pemanasan ataupun pendinginan udara dalam berbagai kondisi. Tadi kan ya sempat kita bahas juga kan maaf sempat kita bahas juga kan kayak kalau misal ada surplus sama defisit energi tadi kan bisa nyebabin pemanasan sama pendinginan bumi gitu dan makanya nyambung ke bab ini. Nah, buat delta Q positif tuh semisal paket udara ini tadi itu dia tuh nerima energi dalam bentuk kalor dari lingkungan.
Maka sehingga nantinya kalau ini tuh bakal nambah energi internal sistem atau ngelakuin kerja bentar. Sehingga itu mungkin ini buat ini ya apa eh kayak rumusnya tuh rumus yang udah dijabarin lagi. Cuman singkatku buat hukum pertama termodinamika tuh cuman dinyatainnya tuh delta Q sama dengan tadi kan kalau misal kita lihat dari pendefinisiannya tadi kan apa energi sistem tuh kekal eh, kalau misalnya energi yang masuk ke dalam sistem tuh nantinya bakal ngaruhin perubahan energi internal sama melakukan kerja kan sehingga nah jadi ini tuh disimbolinnya bentar aduh maaf ngacar sebentar guys bentar nah ah jadi eh buat delta Q-nya tuh dinyatain sama delta U sama plus W sing nah, kalau nggak salah singkatku gini cuman nggak tahu dah di sini kok langsung nah jadi delta Q-nya itu tadi yang kalornya tadi dah buat delta U tuh energi internal sistem sama W-nya tuh ya kerja gitulah jadi nantinya ketika ada delta Q yang masuk ke dalam ada delta Q yang masuk dalam suatu sistem gitu itu nantinya bakal ngaruhin dua aspek ini tadi jadi energi internal sama kerjanya gitu jadi bisa mengaruhin sistem yang ada di dalamnya gitu. Nah, mungkin gitu sih. Ntar. Nah, tadi kan apa? Q positif itu kalau misal pakai udara yang terima energi dalam bentuk kalor gitu kan, sehingga menambah energi sistem, energi internal sistem atau melakukan kerja. Nah, sedangkan ketika delta Q-nya negatif, itu tuh paket udaranya tuh malah kehilangan energi dalam bentuk kalor ke lingkungan sekitarnya gitu, sehingga energi internalnya bakal berkurang dan kerjanya juga berkurang apa kerjaan dilakukannya itu pada sistem oleh lingkungan gitu. Jadi kayak sebaliknya gitulah kalau misal eh, apa energinya tuh keluar. Nah, buat tadi kan buat apa sebenarnya hukum kayak persamaan dasarnya itu seingatku gini kan. Cuman mungkin di sini lebih disesuaikan itu sih apa lebih disesuaikan sama yang bakal dipakai di metodologi ke depannya gitu ya. Jadi kayak dijabarin lagi delta U-nya jadi ini terus W-nya jadi ini. Cuman ya dasarnya dari ini sih sebenarnya yang apa delta U sama W gitu. Biar nggak bingung gitu lah kok tiba-tiba di sini kayak dijabarin gitu. Nah, jadi bentuknya tuh ada dua. Yang bentuk pertama termodinamika di sini tuh dijabarinnya jadi ada dua bentar maaf. Ada dua jenis gitu kan. Yang 3.1 yang atas sama 3.2 yang bawah. Nah, bedanya itu apa? Jadi buat yang atas kan yang pertama bikin beda tuh eh, C-nya di sini itu CV. Kalau buat yang bawah itu CP. Nah, kemudian buat tandanya juga beda. Yang atas positif atau maaf maksudku ditambah kemudian kalau yang bawah tuh dikurang terus kemudian juga buat yang kerjanya di sini tuh ada beda juga yang di sini tuh P-nya di depan delta alfanya itu di belakang dan dengan buat yang di bawah itu tuh alfanya di depan delta B-nya tuh ada di belakang gitu jadi mungkin aku jelasin yang atas dulu buat yang atas tuh eh dia tuh gimana kayak nyatain kalau misalnya energi kalor yang masuk tuh digunain buat naikin suhu udara dan melakukan kerja akibat perubahan volume spesifik dari udara. Jadi kalau buat yang atas tuh bentar. Jadi balik lagi tadi kan awalnya dari ini kan delta U sama W. Jadi buat delta U yang atas dia tuh eh, nyatain kenaikan suhu udara gitu. Sedangkan buat yang W-nya tuh dia tuh nyatain dia tuh ngelakuin kerja akibat perubahan volume spesifik dari udara. Nah, bentar. Oh, nggak ada jelasin sih, Kak. Mungkin aku eh, jelasin dulu buat apa kayak keterangan rumusnya. Jadi buat yang CV itu tuh kapasitas kalor spesifik pada volume tetap. Jadi C-nya tuh nyatain kapasitas kalornya karena apa?
dia tuh spesifik karena ada simbol V di bawahnya ini. Jadi V-nya tuh nyatain kapasitas kalornya tuh pada volume tetap gitu. Makanya C-nya C-nya itu tuh nyatain kapasitas kalor yang spesifik. Jadi spesifiknya tuh di ini tadi di volume tetap. Nah, kemudian delta T ya perubahan suhunya. Jadi kita teman tahu di paket udara gitu. Terus buat P kecil di sini tuh P kecil di sini tuh tekanan atmosfer. Sedangkan buat yang delta A-nya tuh perubahan volume spesifik. Sebenarnya dijelasin di selanjutnya sih eh, buat delta A, cuman ya aku jelasin dulu gitu lah biar nggak bingung juga. Tadi kan buat yang apa di bagian W tadi kan kalau misal buat yang atas kan nyatain kerja akibat perubahan volume spesifik gitu kan ya delta maaf karena deltanya di sini tuh nyatain perubahan volume spesifik gitu. Sebenarnya ini tuh inverse dari massa jenis, cuman ya, nanti aku ada keterangan selanjutnya gitulah. Ah, ini kurang dari 1 menit. Mungkin buat yang bawah aku jelasin di zoom yang satu ini aja biar nggak keputus. Buat yang atas gitu doang sih. Jadi buat yang bawah aku jelasin di zoom selanjutnya aja.